Tad, ini apa nih kegiatan kita hari ini, Tad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Bibelkes Kota Bengkulu. Kita mau manasik umroh untuk keberangkatan tanggal 14 Februari 2023 bersama Travel Ampaja. Kasih, Tad ya. Nah, ini salah satu tim. Insyaallah. Iya, iya, iya. Mobilnya Iya, iya, iya. langsung aja mas. Pantai. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di Bibelkes ini dalam rangka menunaikan melaksanakan manasik umroh. Bapak Ibu, insyaallah akan berangkat pada tanggal 14 Februari 2023. Kemudian salawat serta salam diterima di ibadah itu satu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian harus sesuai dengan tuntunannya. Nah, kalau kita tidak tahu tuntunannya salah, takutnya kita sudah beribadah umroh itu kan mahal dan semua orang bisa. Kloter yang satunya itu nanti akan berangkat dengan pesawat Saudi Airlines. Kenapa nggak diberangkatkan dengan Saudi Airlines? Ya kami mau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga keluarganya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada siang hari ini ya insyaallah akan menjelaskan sekilas ya tentang umroh ya. Dan insyaallah saya nggak tahu nih bapak ibunya sudah ada yang sudah pernah umroh? Belum ada yang pernah. Haji udah. Haji sudah. Haji sudah. Sudah berarti hajinya. Ya umroh itu insyaallah nggak sulit ya. Tapi tentunya sebelum kita jelaskan tentang kaifiyah tata cara umroh tersebut, mungkin perlu kita sampaikan di sini. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat ya. Kita bisa berangkat umroh itu berarti kita diberikan kemampuan harta, kemampuan tenaga, fisik, sehat dan sebagainya. Ini merupakan dan juga kesempatan waktu. Maka ini nikmat yang Allah berikan, tentunya wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Ya mungkin di luar sana banyak orang yang pengen berangkat, tapi mungkin ada yang nggak punya uang, ada yang punya uang tapi nggak sehat, atau yang punya uang dan sehat tapi nggak ada kesempatan dan sebagainya. Maka ini yang pertama yang harus kita ingat, bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya kita melakukan perjalanan umroh ini ya perjalanan ibadah tentunya itu yang paling penting, walaupun nanti mungkin ada rekreasinya dan sebagainya, tapi tujuan utama tentunya adalah ibadah. Dan tentunya dalam hal ibadah ini, apapun ibadah kita, mau sholat, puasa, termasuk umroh dan haji, syarat yang paling penting pertama dan utama adalah keikhlasan kepada Allah SWT. Itu yang paling penting. Dimana kita berangkat haji, umroh, apapun tujuannya mencari ridha Allah, bukan yang lain. Ini harus ya. Sebab kalau seandainya kita tidak ikhlas, amalan kita ditolak dan diterima sama Allah. Coba kita bisa bayangkan, kita sudah mengeluarkan uang yang banyak, waktu yang juga kita sudah korbankan, kemudian juga tenaga dikuras. Tapi kalau seandainya amalan kita justru tidak diterima, tentunya ini suatu kerugian yang sangat besar. Maka dari awal mesti kita meniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya
perjalanan ini saya memenuhi panggilan Allah SWT untuk menziarahi rumahnya Baitullah, maka ini tujuan utama, bukan karena ingin dipuji, disebut orang dan sebagainya, bukan. Ini ya. Yang kedua, tentunya amalan itu, ibadah itu tidak mungkin diterima kecuali kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan termasuk di sini apapun ibadah kita, mau sholat, puasa, haji dan sebagainya, harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau tidak, amalan kita ditolak, tidak diterima. Maka dalam hal ini juga termasuk umroh, ya. Tentunya kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum," yaitu ambillah dariku manasik haji dan umroh kalian. Maka kita harus meniru bagaimana Nabi umroh, bagaimana Nabi haji, itu yang diikuti. Bagaimana gerakannya, apa yang dibaca, dari mana dimulai, di mana diakhiri, harus kita ikuti. Kalau tidak, tentunya amalan kita ditolak dan itu percuma. Tadi sudah kita sebutkan, kita sudah menghabiskan uang yang banyak, waktu yang sudah korbankan, kemudian juga tenaga, tapi akhirnya amalan kita justru tidak diterima. Ini tentunya ibaratnya ruginya dua kali, dunia dan akhirat rugi. Maka ini di awal ini kita ingatkan, ya, kita bersama bahwasanya kita dalam melaksanakan ini, ya, tadi pertama bersyukur pada Allah SWT, kemudian kita ikhlas kepada Allah SWT dalam melaksanakan ibadah dan juga mengikuti syariat. Maka dalam hal mengikuti syariat inilah kita pada hari ini berkumpul. Sebab kalau bersyukur tentunya itu kita sendiri, kemudian kita niat ikhlas itu tentunya kita sendiri. Maka untuk menjelaskan yang ketiga ini, yaitu bagaimana kita ibadah umroh kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, makanya kita siang ini berkumpul di sini. Sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih tata cara umroh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan sebenarnya Bapak Ibu, ya, umroh itu singkat ya, dan sebenarnya juga penyampaian ini bisa 10 menit, bisa juga 30 menit ya. Maksudnya ya kalau kita singkat sebenarnya bisa singkat ya. Jadi pertama yang perlu kita ketahui, tentunya dalam kita melaksanakan ibadah itu rukun dan syarat. Kalau kita misalnya sholat kan, apa rukunnya, apa syaratnya, begitu. Maka di sini rukun dari ibadah umroh itu, rukun ibadahnya, hal yang paling penting yang harus kita laksanakan, tidak boleh tidak. Yang kalau kita tinggalkan salah satunya nanti batal ibadah kita. Sama dengan sholat, misalnya kita kalau nggak baca Al-Fatihah gimana? Batal sholatnya. Maka begitu juga, karena dia rukun ya. Maka rukun umroh itu cuma ada 4 Bapak Ibu. Mungkin bisa kita hafal. Yang pertama berihram ya. Berihram itu kita berniat untuk melakukan ibadah umroh ya. Kita niat melakukan ibadah umroh itu sendiri, yaitu dengan kita bagi laki-laki ihram itu memakai pakaian ihram. Nanti insya Allah akan kita praktekkan. Ada yang dibuatnya, maksudnya pakaian umrohnya. Dan ketika kita memakai itu, kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, yaitu ya Allah, aku memenuhi panggilan umrohmu. Ya, ini rukun yang pertama. Rukun yang pertama yaitu berihram. Mungkin kita sebutkan secara umum dulu ya. Yang pertama berihram, kita pakai pakaian ihram. Yang kedua tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dimulai nanti dari Hajar Aswad ya. Dari Hajar Aswad, kemudian diakhiri juga di Hajar Aswad. Itu 1 kali putaran. Itu yang wajib ya. 7 kali. Kemudian yang ketiga sa'i. Sa'i itu artinya berlari kecil atau berjalan cepat antara Bukit Sofa dan Marwah. Antara Bukit Sofa dan Marwah. Kemudian yang terakhir adalah tahallul. Tahallul itu dengan bercukur. Maka ini 4 rukun
umroh, dan 4 hal yang akan kita lakukan nanti, dan itu intinya. Yang pertama, nanti kita kembali kepada yang pertama tadi, ihram. Ihram artinya memakai pakaian ihram dan berniat. Maka insya Allah nanti kita akan disampaikan ya schedule keberangkatan kita, bahwasanya insya Allah nanti kita akan umrohnya atau ihramnya nanti dari Madinah langsung ya. Mungkin kalau pesawat Garuda langsung ke Madinah ya, memang itu lebih baik, lebih bagus ya. Beda dengan Saudi Airlines ya, Jeddah dulu, jadi naik mobil lagi. Ini Garuda bagus ini, jadi justru rombongan yang sekarang lebih hemat tenaga, karena dari Jakarta langsung ke Madinah. Ya ini alhamdulillah ya, lebih bagus daripada teman-teman kita yang lain yang dia turun di Jeddah dulu. Tapi semua kita gabung nanti di Madinah. Jadi umrah kita nanti ihramnya dari Madinah, yaitu dari Bir Ali. Jadi sebelum kita memakai pakaian ihram, hal-hal yang dianjurkan untuk kita lakukan sebelum memakai pakaian ihram, kita bersih-bersih badan, atau boleh kita mandi ya, sebelum memakai ihram. Dan itu bisa kita lakukan nanti di hotel. Nah, kita di Madinah minum di hotel, dan itu bisa kita lakukan. Kemudian ketika kita memakai pakaian ihram, kalau sudah memakai pakaian ihram ya, jadi kita mandi nanti, kemudian memakai pakaian ihram, kemudian tapi sebenarnya belum ihram, nanti kita ihramnya di Bir Ali. Jadi kita dari masjid dari hotel nanti akan berangkat ke Bir Ali, mungkin sekitar 1/4 jam atau 20 menit dari hotel kita sampai ke masjid, dan dari situ kita mulai ihramnya. Tapi kita memakai pakaiannya di hotel supaya tidak repot. Jadi kalau di hotel kan sudah enak kita ganti pakaiannya. Kemudian ketika memakai pakaian ihram, ini tentunya pakaian ihram ini hanya wajib bagi laki-laki saja. Bagi ibu-ibu tetap pakaiannya biasa. Pakaian yang menutup aurat, tidak boleh memakai cadar dan sarung tangan. Tapi artinya seluruh anggota tubuh harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Adapun bagi kita laki-laki, maka kita akan menanggalkan seluruh pakaian kita. Ya, mohon maaf, pakaian luar dan dalam semuanya dilepaskan. Kita hanya pakai pakaian 2 lembar saja pakai ihram. Satu buat sarung, satu lagi buat baju atau yang menutup badan. Kemudian selama kita berihram tersebut ya, nah ini larangannya. Kita dilarang untuk seperti ini. Kita dilarang untuk ya, bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit ini nggak boleh. Makanya kita ada pakaian ihram. Kemudian memakai sepatu yang menutupi mata kaki, tentunya kita pakai sandal ya, pakai sandal. Kemudian menutup kepala, yang nggak boleh pakai peci nanti, topi dan sebagainya, itu dilarang. Bagi wanita, nah itu sudah kita sebutkan, memakai kaos tangan dan menutup muka nggak boleh. Ini dilarang ketika kita sudah memakai pakaian ihram tersebut. Larangan untuk keduanya, laki dan perempuan, memakai wangi-wangian. Ya. Jadi kalau kita sudah memakai ihram, nggak ada pakai wangi-wangian lagi, nggak boleh. Ya. Tidak dibolehkan. Kemudian memotong kuku. Jadi kalau kita memotong kuku apa? Sebelum kita memakai pakaian ihram. Jadi nanti di hotel kita bersih-bersih, itu maksudnya ya silakan potong kuku, memotong rambut. Ini dilarang ketika kita ihram. Kemudian membunuh binatang, ini berhubungan suami istri atau menikah atau berkata kotor dan sebagainya. Ini hal-hal yang dilarang ketika kita sudah memakai pakaian ihram. Jadi ini dilarang semua. Tentunya ini ya berdasarkan hadis dari Nabi, bahwasanya memang Nabi melarang itu semua ya ketika kita sudah memakai pakaian ihram ya. Kemudian setelah kita memakai pakaian ihram, kita kemudian nanti ke Bir Ali, masjid ya. Nanti kita, karena itu masjid, maka kita ya karena kita masuk masjid, kita mungkin sholat tahiyatul masjid di situ. Dan kemudian juga sholat tahiyatul masjid. Kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Sudah itu saja sebenarnya. Jadi kita sebenarnya
ke Bir'an itu cuma singgah sebentar untuk mungkin sholat di situ, ya. Sholat tahiyatul masjid, bukan sholat ihram. Jadi nggak ada sholat sunnah ihram, nggak ada, ya, nggak ada sholat sunnah ihram. Cuma kebetulan Bir'an itulah masjid, maka kita sholat tahiyatul masjid, kita masuk masjid, saya sholat tahiyatul masjid, kemudian kita labbaik Allahumma umratan, sudah berangkat. Cuma itu saja, ya, jadi nggak lama, ya. Memang itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi setelah itu kita akan melakukan perjalanan tentunya dari dari Madinah menuju Mekah. Kemudian setelah itu nyampe kemungkinan kita ke hotel terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita akan melakukan ritual umrohnya. Nanti perjalanan dari kita mulai perjalanan dari Madinah tersebut, dari bin Ali sampai ke Mekah, apa yang kita lakukan? Di base ya banyak berzikir, terutama lafaz talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu yang kita baca, memperbanyak itu. Kalau kita capek mungkin kita ganti, kita zikir aja baca subhanallah, atau kita baca Al-Quran juga boleh, istighfar juga boleh. Selama perjalanan dari Madinah menuju Mekah itu lebih kurang 5-6 jam di atas bis, ya. Nah ini setelah sampai Mekah nanti kemungkinan besar kita akan ke hotel terlebih dahulu, ya, ke hotel terlebih dahulu. Kemudian kita mungkin naruh barang dan mungkin kita akan melihat nanti situasi, maksudnya situasi kapan kita akan umrohnya. Bisa jadi pagi, siang, sore, malam. Nanti kita akan berkoordinasi sama teman-teman di sana. Tentunya mencari waktu yang paling baik, maksudnya supaya nggak desak-desakan, kalau bisa agak lapang gitu. Walaupun sebenarnya sekarang lagi musim penuh, ya. Maka nanti kita akan lihat ya, kapan. Makanya kadang orang umroh itu tengah malam, kadang kenapa cari yang kosong. Dan itu insya Allah, ya Bapak Ibu, mungkin kadang kita tidak terbayang kita, jam tengah malam, jam 2 malam kita masjid gitu kan, tidak pernah kita lakukan sebelumnya di sini kan. Tapi Allah beri kekuatan insya Allah. Tapi memang yang penting adalah kita menjaga kondisi kesehatannya. Tapi nanti akan dilihat lagi karena ini kan musim dingin. Kalau bulan malam tentunya lebih dingin. Maka nanti tentunya kita akan berkoordinasi dengan teman-teman di sana. Jadi kemudian dari hotel kita langsung ke Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram ya kita masuk Masjidil Haram dan kita langsung memulai ibadah umrohnya. Dimulai dengan tawaf. Itu ritual pertama. Setelah ihram tadi tawaf. Dan tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad ya, dimulai dengan Hajar Aswad. Nah kemudian mungkin nanti akan kita sebutkan ya bahwasanya kita memakai pakaian ihram itu pertama kali itu semua kedua bahu kita ditutup seperti kita pakai baju kan tertutup. Tapi nanti ketika mulai mau memulai tawaf, kita melakukan namanya itbam. Itbam itu seperti yang digambar, yaitu bahu kanan kita terbuka. Nanti akan kita contohkan. Bahu tangan kita terbuka. Ya. Ini bagi laki-laki saja. Ya. Kemudian kita mulai tawaf itu dari Hajar Aswad. Hajar Aswad tentunya yang paling utama kita bisa mencium Hajar Aswad. Itu sangat sulit. Atau bisa menyentuhnya kalau bisa. Kalau enggak juga, dan itu kalau nggak bisa juga kita berikan isyarat ya. Misalnya Hajar Aswad di sana, kita di sini. Dan tanda nanti Hajar Aswad itu adalah ada lampu hijau di Masjidil Haram. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram ada lampu hijau, berarti disitulah sederetan itulah Hajar Aswad. Jadi kita kalau masuk Masjidil Haram dari pintu mana, ini kan pintunya banyak. Yang kita cari pertama dulu adalah lampu hijau. Mana lampu hijau? Kita ke sana. Misalnya lampu hijau di sini, berarti Hajar Aswad di situ. Jadi dia selurusan ya. Jadi nanti kita memulai tawaf tersebut dengan Hajar Aswad. Dimulai dengan Hajar Aswad dengan memberikan isyarat tentunya. Dimulai dengan Bismillah Allahu Akbar. Seperti itu. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian kita mulai tawaf. Ya, mengelilingi Ka'bah ya 7 kali. Putaran pertama sampai nanti
Ya, ketika kita mulai tawaf di sini dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, kemudian kita mulai tawaf. Apa yang dibaca ketika tawaf? Tidak ada bacaan khusus yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kita terserah aja. Nah, kita tadi ketika sudah dari perjalanan dari Bir Ali dari Madinah sampai Mekah, yang kita banyak baca apa? Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau kita sudah masuk Masjidil Haram mau tawaf, berhenti talbiyah kita. Kita nggak talbiyah lagi. Tapi kita setelah masuk Masjidil Haram, kemudian kita mulai tawaf, kita nggak baca talbiyah lagi. Tapi bacanya adalah zikir apa yang kita mau. Tidak ada zikir khusus yang diajarkan. Kita mau baca Al-Quran, boleh orang baca Al-Quran, sambil jalan dia baca Al-Quran. Ada yang baca Al-Quran dari hafalannya, atau dia berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, atau istighfar, atau dia berdoa, nggak apa-apa, sambil jalan. Sampai nanti namanya di rukun Yamani. Di sini rukun Yamani, yaitu bagian terakhir sebelum Hajar Aswad. Sampai di rukun Yamani, maka kita mulai dari sini sampai Hajar Aswad disunnahkan membaca doa yang semua kita hafal. Yaitu apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Memang tidak ada doa khusus yang diajarkan kecuali cuma dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Itu kita diajarkan doa yang semua kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi Bapak Ibu ketika tawaf mau zikir, boleh baca Al-Quran, boleh berdoa juga boleh. Karena tawaf itu adalah sholat. Kalau sholat gimana? Kita banyak berdoa di situ. Ini Masjidil Haram kan tempat yang mustajab. Maka kita berdoa, banyak berdoa sambil tawaf, tidak apa-apa. Ya, dan ada mesti juga angkat tangan berdoa. Kemudian, lupa kita satu bahwasanya perlu diingat Bapak Ibu, bahwasanya tawaf itu adalah sholat. Makanya harus dalam keadaan suci. Kita harus berwudu terlebih dahulu. Ya, berwudu terlebih dahulu sebelum tawaf. Ya. Nah, bagi ibu-ibu tentunya, ya kalau para ulama membolehkan ibu-ibu untuk meminum pil yang menahan haid kalau seandainya hari kita nanti berada di Mekah itu adalah hari kebiasaannya haid, maka dibolehkan oleh para ulama. Tapi kalau misalnya sudah saya minum tapi ternyata haid juga, bagaimana? Maka nanti akan kita lihat. Kita akan tunggu sampai kita selesai semua. Misalnya kita tawafnya, misalnya kita umrohnya hari tanggal berapa? 18 dari Mekah, ya 19, mungkin 19 ya, hari Ahad misalnya. Terus kita pulangnya kejedahnya hari Rabu misalnya. Kita akan tunggu sampai hari Selasa, ibu ini. Jadi bisa ini semua orang udah selesai. Nah, ibu ini yang masih haid misalnya, dia nggak boleh tawaf. Tunggu dulu sampai hari Selasa. Kalau misalnya masih haid ya sudah. Dalam keadaan seperti itu tawaf. Namanya darurat lagi. Tapi kalau misalnya sebelum itu misalnya, hari Senin bersih, ya sudah, hari Senin umrah. Begitu. Itu kalau memang namanya darurat namanya. Tapi kalau tidak, ya tentunya yang jelas apa? Tawaf itu adalah sholat, maka disyaratkan apa? Bersuci. Tetapi sholatnya boleh berbicara. Bedanya dengan sholat kita biasa kan nggak boleh ngomong sama kawan di sebelah. Tapi kalau tawaf boleh kita ngobrol, boleh ngobrol, ngomong. Yang ketika tawaf boleh ngomong. Ya, jadi ini. Jadi kita berkeliling Ka'bah ya selama tawaf tadi. Kemudian setelah itu selesai 7 putaran, maka kita nanti salat sunnah di belakang makam Ibrahim. Ya. Salat sunnah sebelum di belakang makam Ibrahim ya. Jadi akan kita lihat ada salat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim, rakaat pertama, dan salat sunnahnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Sendiri-sendiri. Kita habis selesai salat, nanti mungkin kita akan, karena kita sama-sama ya, kita akan komandokan dulu, maksudnya tipu dulu, atau silakan salat, nanti tunggu supaya kita tidak bercerai-berai ya. Jadi kita tetap bersama, baik hilang atau apa.
Sholatnya 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas. Insya Allah semua kita paham ya. Setelah kita membaca sholat sunnah tawaf, ini sholat sunnah, hukumnya sunnah. Kalau tidak sholat pun nggak apa-apa. Ya. Tapi nantinya kita ingin sempurna sholat sunnah tawaf. Setelah itu kita akan minum air zam-zam yang ada di belakang, ya makan Ibrahim di belakang kita itu. Yang kita minum air zam-zam itu yang disunahkan ya. Setelah tawaf kemudian minum air zam-zam. Dan ketika minum air zam-zam kita bisa berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Atau kita doa yang lain juga boleh. Ya. Setelah itu kita masuk saya mau jadi sedikit tadi. Kita bagi bapak-bapak ketika sholat 2 rakaat maka kan kita tadi apa? Idban ya. Idban itu bahunya terbuka. Maka sebelum sholat kita harus ganti dulu, maksudnya ubah dulu posisinya nanti. Jadi kalau kita mau sholat kita rubah dulu posisinya. Bahu kanannya harus tertutup sebagaimana pertama kali kita pakai ihram. Kemudian juga tadi pertama kali tawaf itu sebenarnya di 3 putaran pertama kita laki-laki dianjurkan berlari kecil, tapi itu kalau memungkinkan itu sunnah. Kita laki-laki aja, perempuan enggak. Tapi kalau misalnya rame nggak usah. Sebab kalau rame kita malah lari. Kalau kita lihat sekarang kan rame, ini nggak mungkin itu namanya ramal, yaitu lari kecil. Jadi maksudnya 3 putaran pertama laki-laki itu dia jalannya agak kencang. Itu kalau sepi, tapi kalau ramai nggak mungkin. Sebab jangan kita mendahulukan yang sunnah kemudian melakukan hal yang terlarang. Maksudnya bahwa kita mendorong-dorong orang itu dilarang untuk mencapai yang sunnah, itu nggak boleh. Termasuk mencium hajar aswad apa semua itu sunnah. Kalau gara-gara itu kita mendorong orang, kita berdosa. Nah, itu ada sebagian orang yang mungkin dia saking semangatnya melakukan yang sunnah, tapi dia lupa. Jadi dia justru demi yang sunnah dia melakukan yang haram. Jadinya itu salah dan keliru. Ya, jangan sampai kita demi mendapatkan yang sunnah justru kita melakukan yang haram. Namun kita menyakiti orang, mendorong orang sakit orang, ya kita berdosa. Maka ini tidak dibolehkan. Maka ini Bapak Ibu, kemudian setelah minum air zam-zam tadi ya, kemudian kita memulai sa'i. Ya, sa'i itu ada pintunya nanti di sebelah kanan kita, nanti itu dari zam-zam. Kita akan masuk ke pintu sa'i, pintu sofa. Kemudian kita ke arah kanan nantinya, naik pertama kali ke bukit sofa karena memang sa'i itu dimulai dari sofa, ya, dari sofa ke Marwah. Boleh kita ketika menaiki, dalam kita berjalan itu boleh kita baca ayat ini. Ini baca ayat Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kemudian setelah sampai di bukit sofa, nah ini bukit sofa, maka kita membaca doa dengan menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah. Ya. Apa bacanya doanya atau zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar 3 kali, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa nasara abda wa hazama ahzaba wahda, dan seterusnya ya. Kemudian kita berdoa setelah itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, doa. Jadi ini zikir yang diajarkan oleh Nabi, kita baca terlebih dahulu. Kemudian kita, dan itu mungkin ada di bukunya ya. Kemudian kita baca doa apa saja menurut yang kita inginkan, doa untuk kebaikan dunia akhirat apa semua minta. Dan mesti pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu boleh, bahasa Jawa. Doa ketika di sofa. Selesai berdoa, nah kita baru mulai aktivitas sa'i, yaitu berjalan cepat ya, antara bukit sofa dan Marwah. Ini kita jalan turun. Walaupun dia sebenarnya nggak terlalu pantainya. Ya, jadi kita berjalan antara sofa dan berjalan. Kemudian nanti ini bagi bapak-bapak juga, kalau memungkinkan nanti ada garis hijau. Garis hijau pertama, nanti ada garis hijau kedua. Garis hijau pertama, di situ kita berarti dianjurkan bagi laki-laki untuk mempercepat langkahnya, larinya sampai ke
garis hijau kedua. Terus Tapi itu bagi laki-laki saja, dan kalau memang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan nggak usah. baru lahir. Nah, itu hukumnya sunnah. Jadi gimana? Kalau saya bawa istri, ya kita lari dulu, nanti tunggu. Ya, tapi dia kan lurus kelihatan. Nah, setelah sampai terus, kemudian kita sampai di Marwah. Marwah sama apa yang kita lakukan sama dengan yang di sofa ini. Berdoa menghadap Ka'bah. Allah tiga kali, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la syarika lah, la syarika lah. Wa nasara abada wa hazama al-ahzaba wahda, dan seterusnya. Kita kemudian berdoa menurut apa yang kita inginkan. Kemudian setelah itu balik lagi ke sofa. Jadi kita satu kali jalan dari sofa ke Marwah, satu dari balik dari Marwah ke sofa 2, kemudian sofa Marwah lagi 3, terus 4, 5, 6, kemudian 7. Maka akhirnya nanti adalah di Marwah. Nah, kalau kita sudah yang ke-7, kita tadi syariatkan lagi doa. Jadi yang terakhir sudah yang berdoa itu sebelum yang ke-6 ya. Jadi kalau sudah selesai di yang ke-7, nah kita selesai berarti. Selesai ibadah umroh kita. Kemudian kita namanya apa? Bertahalul. Kita keluar masjid, keluar dari mas'ah. Kemudian kita apa? Bertahalul. Apa artinya tahalul? Ya, tahalul itu melepaskan diri dari apa yang diharamkan dalam ihram tadi. Ihram tadi kita dilarang ini. Maka kita bertahalul itu kan artinya berhalal. Maksudnya apa yang kita lakukan? Bagi laki-laki mencukur rambutnya. Yang lebih utama adalah mencukur habis, itu gundul ya. Itu yang lebih utama. Atau kalau nggak mau gundul juga boleh, tapi dengan syarat semuanya dirata. Misalnya tinggalkan 1 senti misalnya boleh. Dan itu di mana dilakukan? Ya, mungkin nanti kita, ya biasanya banyak yang jadi tukang gundul itu, mungkin di hotel atau di mana, di jalan, nanti bisa dilihat. Adapun ibu-ibu, mereka juga menggunting rambutnya sepanjang ini, sepanjang 1 ruas jari. Jadi ibu-ibu diambil rambutnya semua, kemudian digunting seruas jari ini. Di mana dilakukan? Tentunya di hotel. Sudah selesai dari ibadah sa'i, kita ke hotel. Bagi laki-laki mungkin bapaknya cari tukang cukur, ibu-ibu ya udah gantian aja ibu, sama-sama ibu gantian. Dan insya Allah biasanya ada di hotel disediakan gunting, itu disediakan. Jadi kita di hotel itu biasanya ada, ya dia disediakan gunting, sabun apa semua ada biasanya. Jadi ya ibu saling ini aja, saling gunting-guntingan rambutnya. Nah cuman itu udah, kalau udah itulah secara singkat Bapak Ibu ibadah umroh yang kita akan lakukan itu ya. Secara singkat ritualnya seperti itu. Jadi insya Allah tidak sulit ya, tidak sulit. Nah ketika ratusan orang semua mau sholat, mau wudhu, coba kita sendiri lama-lama di dalam itu kan orang sudah ngantri di belakang. Nah ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jangan sampai kita bikin antri orang di belakang, air habis gara-gara kita. Jadi gimana? Wudhu itu yang wajib-wajib saja. Karena kita dalam keadaan kondisi apa? Tidak normal, di atas pesawat, airnya tidak sedikit. Di atas pesawat sedikit. Orang mau kencing mau apa kan? Nah, maka wudhu kita cukup sekali saja cukup. Ini cuma kita memakai ini pakai pengalaman aja, nggak ada harus begini. Nabinya pakai gini dulu ya enggak. Ya mungkin seperti ini. Karena ini adalah ibaratnya sarung kita. Yang penting dia kuat, kokoh. Adik pinggang dong. Mau lari mau apa? Ya, tentunya enggak sulit. Nah, seperti ini. Tentunya di atas mata kaki kita supaya itu yang disuruh kemudian juga enggak terinjak. Kalau kita ke bawah nanti injak-injak ini. Lepas nanti kalau terinjak. Dan kita enggak punya apa-apa. Iya. Bahaya. Enggak punya pertahanannya enggak ada. Nah, kalau misalnya mau pakai ikat pinggang boleh, boleh ya. Nah, tapi ini insya Allah sudah kuat ini. Mau lari kemana? Dan enggak terbuka ya. Kemudian
Ya, pakaian ihram. Insya Allah nanti kita pakai sama-sama nanti di Madinah, di kamar hotel. Kita, ya laki-laki kan saling bantu aja. Nah, ini. Ya, yang penting apa? Kayak ini tertutup udah gitu aja. Mungkin yang penting tangan kita bisa keluar. Kita sholat, ruku, sujud, ya, gak apa. Kalau misalnya lepas, apa diikat? Nah, nggak masalah. Yang pas ruku misalnya lepas gitu. Misalnya, ya udah, ini termasuk udah besar ini. Lepas, nah, angkat lagi, nggak apa. Nah, kemudian itba, jadi itba, bahu kanan kita dibuka. Oke lah. Bahu Kanan. kanan. Nah, ini bisa dibuka di belakang. Sini. Yang penting kita Tadi silang saya. bahu kanannya. Dan memang sebenarnya nggak ada aturan khusus, yang penting kita enggak. Kalau disilang boleh tak? Dibalik. Yang itu silang ke kanan. Iya, nggak apa-apa. Yang penting bahu kanannya terbuka kan. Nah, nanti pas mau sholat kita seperti pertama lagi. Pertama. Nah, kita sholat. Memang pertama kita mati seperti ini. Nanti enggak kelihatan di orangnya. Aman. Ya. Itu safety-nya sama ini akan sudah dibagikan apa ikat pinggang. Takut-takut melorot kan. Iya. Bagi yang ragu kan, silakan dipakai. Iya. Boleh. Hah? Oh, harus. Ah, ya. Nah, Itu ya nanti bisa disetting lagi ya. Nah. Ada, Yang cuma ini yang atasnya tadi. cuma ini. Nah, coba yang atas lagi. Kain atasnya. Nanti tangannya bisa keluar ya. Iya, supaya kita enggak ini. Kita kan mau pegang. Ya, Ini sudah cukup. cukup ya. Ya, maksudnya enggak kelihatan. Punggungnya enggak kelihatan, perutnya enggak kelihatan gitu. Coba ruku, Pak. Coba ruku, Pak. Nah, iya. Enggak kelihatan. Iya, oke. Ini kan orangnya tertutup gitu aja. Cuman kalau itba tadi dibuka kalau tawaf yang sebelah kanan. Nah, ya kayak gitu. Disesuaikan mana nyamannya sebenarnya. Iya. Diikatkan boleh ya? Diikatkan Iya, ke ininya tadi. Boleh juga. Iya. Nanti tangannya bisa keluar ya. Iya. Maksudnya tangan keluar itu kita kan leluasa. Kalau kita tangannya di dalam kan enggak leluasa. Nanti latihan. Latihan di rumah. Kira-kira bayangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu ketahui bahwa jamaah yang ngantar ke WC apa kamar mandi terdekat sehingga bisa wudhu. Nah, pokoknya ini dikunci nih, jangan sampai hilang ini. Pokoknya kalau keluar hotel bawa ini. Karena orang banyak tuh, silang sedikit kita terlewati 1-2 orang, kita berjalan ketinggalan, bingung nih mana jamaah. Ya, pokoknya atribut jangan sampai lupa. Kemudian nanti kan ada syal. Itu kan sehingga gampang bagi tim kita nih, oh ini syal kita ini. Jadi insya Allah nanti gampang nyarinya gitu ya. Pokoknya intinya kalau perjalanan keluar hotel sudah siapkan di Madinah hari ke-17-nya, persiapan untuk sarapan di hotel jam 8 pagi, kemudian sholat Jumat dan pengenalan Masjid Nabawi. Awalnya kita mau berangkat 17 Februari, kalau ada aja tiketnya enggak selesai itu tiketnya, enggak dapat tiketnya. Tapi Allah kehendaki kita tanggal yang kita masyarakat kita dapat sholat Jumat.
Kalau memastikannya bisa nggak Ustaz? Nggak bisa memastikannya. Tapi kami semaksimal mungkin berusaha memaksimalkan apa yang sudah kita wacanakan. Tapi pas perjalanan kok beda Ustaz. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita ini kan. Ada kadang ada aja masalah ini, ada yang sakit atau apa bagaimana macam ini kan. Kami berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan yang kita tulis di schedule ini, di jadwal ini, di itinerary ini. Tapi memastikannya tidak bisa karena hanya Allah yang bisa memastikan sesuatu yang kita rencanakan tersebut. Nah ini Bapak Ibu yang bisa kami jelaskan tentang itinerary, mungkin bisa dibaca yang sudah diperintah yang sudah diserahkan ke tas apa namanya di Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini yang berikutnya, perjalanan 9 hari kurang lebih Bapak Ibu bisa memikirkan kira-kira sedikit pakaian berapa ini, ya pakaian saya ini berapa ini. Ya kalau kita kan untuk jalan misalnya untuk umroh 9 hari, ya kalau nggak mau nyuci ya, tapi ke sana nggak sempat kita nyuci biasanya. Ya udah, dipikirkan lah ini pakaian kita ini berapa. Kemudian seperti yang disampaikan Ustaz Muhammad Hafiz tadi, barangkali Bapak Ibu ini haid, ternyata mau umroh haid, mau tawaf haid, biasanya harus nunggu, tapi kan nggak mungkin kalau kita nunggu karena biasanya kita cuma 3 hari. Bagaimana? Boleh Bapak Ibu ya minum pil penunda haid dan sebagainya itu mungkin konsultasi dengan dokter atau kawan-kawannya relasinya boleh nggak boleh, ya seperti itu. Karena kita ingin ibadah kita sempurna. Kalau memang punya penyakit, riwayat penyakit, misalnya penyakit khusus, bawa obat kebadan, tidak ada masalah. Ini yang tadi saya bilang bahwa pelembab kulit karena masih musim dingin, biasanya itu karena kita orang Asia, ini nggak biasa dengan dingin suasana di sana, biasanya pecah-pecah mulut, ya kan, kaki, tapi dengan pelembab atau pesnya itu bisa ini. Jaket dan kaos kaki, musim dingin, ya musim dingin harus bawa jaket dan kaos kaki. Lagi, kenapa? Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami jelaskan.